Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat pagi Horas. Seperti biasa, sebelum kita memulai pekerjaan dan aktivitas kita pagi ini, terlebih dahulu kita bersekutu dengan Tuhan dengan menyerahkan hidup kita kepadanya dalam doa, serta dengan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan, bimbingan rohani bagi kita. Firman Tuhan yang diperuntukkan untuk kita pada hari ini, Sabtu tanggal 6 Mei 2023, yang tertulis dalam kitab Lukas pasal 6 ayat 37. Lukas pasal 6 ayat 37. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan atas kemurahan kebaikan-Mu, sehingga kami dapat menikmati hari yang baru pada pagi yang indah ini. Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas kami, terlebih dahulu kami mau menerima bimbingan dari Engkau melalui firman-Mu. Oleh karena itu, kiranya Engkau menguasai hati dan pikiran kami melalui Roh Kudus-Mu, agar kami mau dengan sungguh-sungguh menerima firman-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan, renungan untuk kita pada pagi hari ini. Tadinya yang tertulis dalam kitab Lukas pasal 6 ayat 37. Beginilah firman Tuhan. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Dalam bahasa Batak dikatakan, unang mahamu manguhumuhumi, gabedang uhuman nahamu. Unak kamu manorui, gabedang toruan nahamu. Paluahamu, gabe paluon nama hamu. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh firman Tuhan yang indah dan sangat berharga bagi kita. Firman Tuhan yang tertulis dalam Lukas pasal 6 ayat 37 tadi, untuk kita renungkan dan untuk kita hidupi jika memang kita Kristen sejati. Tentu kita menyadari bahwa semua manusia, termasuk diri kita sendiri, sering lemah, sering tak berdaya apa-apa. Kita sadar jika semua manusia termasuk diri kita sendiri sering melakukan pekerjaan dengan hasil nol. Dan kita sadar bahwa satu pun dari antara kita tidak ada yang betul-betul sempurna, bahkan mungkin masih jauh dari kesempurnaan. Kita punya dan bahkan banyak keterbatasan, sehingga kita terkadang sering gagal melakukan dan memutuskan sesuatu. Jemaat Tuhan, karena masing-masing kita punya keterbatasan, sehingga firman Tuhan kali ini menyerukan kepada kita agar kita jangan menghakim-hakimi. Kita jangan saling menghakimi satu dengan yang lain. Firman Tuhan ini memerintahkan kita agar jangan sekalipun dari antara kita mau membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Karena apa?
Karena jika Allah membalaskan kejahatan terhadap kita yang berbuat jahat kepadanya, maka sebenarnya dari dulu kita sudah binasa. Menghakim-hakimi bukanlah cara yang tepat untuk menghentikan kejahatan. Menghakim-hakimi bukanlah cara yang tepat untuk menyelesaikan perkara dan masalah, tapi justru sebaliknya, semakin memperbesar masalah dan juga semakin memancing manusia untuk lebih lagi melakukan kejahatan. Jadi hanya satu cara untuk menyelesaikan masalah dan untuk menghentikan kejahatan, yakni dengan meneladani kasih Kristus. Artinya kita harus hidup di dalam kasih Kristus. Sepanjang kita menghidupi kasih Kristus dalam hidup kita, sepanjang itu juga kejahatan menjadi tidak berdaya, menjadi lemah, menjadi kalah. Dan juga kasih Kristus akan mengarahkan kita, menggerakkan kita untuk selalu memikirkan dan melakukan segala kebaikan bagi setiap orang. Sekalipun orang lain selalu merendahkan, bahkan menjatuhkan harga diri kita dengan cercaan, hinaan, dan lain-lain yang sekaitan dengan itu, dengan membalaskan kebaikan atas kejahatan, maka akhirnya kejahatan akan kalah dan menjadi lemah. Makanya Rasul Paulus dalam kitab Roma 12 ayat 21 mengatakan, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui firman ini, marilah kita rubah gaya hidup kita yang sebelumnya sering membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Tetapi sekarang, mari kita bulatkan hati kita untuk membalaskan yang baik atas kejahatan. Bila demikian, yakinlah pasti kejahatan tidak lagi hal yang berkuasa, melainkan menjadi lemah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya jika dalam kehidupan manusia, terutama di masa sekarang ini, bentuk-bentuk kejahatan semakin merajalela, semakin meningkat, itu semata karena ketidaksungguhan manusia memikirkan dan melakukan kebaikan sebagai balas daripada kejahatan. Manusia semakin punya ego yang tinggi, gengsi juga melakukan kebaikan. Manusia sering berusaha meninggikan jati diri dan kehormatannya dengan cara pembalasan kejahatan. Yang seharusnya jati diri dan kehormatan harus selalu dijaga. Jati diri dan kehormatan selalu terjaga adalah jika tidak jemu-jemu melakukan kebaikan. Dengan mudah memaafkan, mudah berbelas kasihan, dan mudah melupakan kesalahan dan kekurangan orang. Oleh karena itu, saudara-saudara, jika hidup kita ini benar-benar berkenan di hadapan Tuhan, maka marilah kita hidup di dalam kasih Kristus. Hidup saling berlomba melakukan yang baik, terutama terhadap sesama kita. Kiranya Tuhan memampukan kita melakukan firman-Nya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu
yang begitu berharga bagi hidup kami, yang menuntun kami, mengajari kami untuk selalu melakukan kebaikan, dan juga Tuhan untuk selalu mau memerangi kejahatan dengan pekerjaan-pekerjaan yang baik yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dengan itu maka kami akan beroleh kedamaian di tengah-tengah persaudaraan kami, di tengah-tengah pergaulan kami sehari-hari dengan sesama kami. Ya Tuhan, mampukan kami untuk hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Biarlah kami betul-betul bersungguh-sungguh, berlomba-lomba melakukan kebaikan, sehingga dengan itu kami menjadi umat-Mu, menjadi Kristen yang sejati. Ya Tuhan, pada saat ini kami serahkan hidup kami. Lindungilah kami, sertailah kami Tuhan. Mampukan kami serta kuatkan dalam melakukan pekerjaan kami. Kami tak berdaya jika Engkau tidak memberikan kepada kami kekuatan yang daripada Engkau. Tuhan, kasihanilah kami. Kiranya hidup kami hanya dalam tangan pengasihan Tuhan. Saudara-saudari kami yang mungkin pada saat ini lemah oleh karena penyakit, sembuhkan mereka melalui kuat kuasa-Mu. Yang menderita karena banyak masalah dan tantangan, kiranya Engkau kuatkan mereka, hibur mereka Tuhan, sehingga dengan itu kami dapat bersukacita pada pagi hari ini dalam menjalani dan mengarungi kehidupan kami. Ampuni kami dari segala dosa kami. Dari dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.